Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel dan ini bukan review. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan tetap sehat selalu ya. Buat kalian yang mungkin terkena COVID-19 semoga cepat sembuh, dan buat kalian yang masih diberikan nikmat kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan ya pokoknya kita berdoa sama-sama ya biar pandemi ini cepat berlalu gitu. Ya, jadi gue udah lama banget ini nggak bikin segmen bukan review ini. Terakhir kapan ya? Terakhir kayaknya gue ngomongin handphone apa sih waktu itu, gue lupa, Alcatel atau apa gitu ya. Udah lama banget. Kenapa gue udah lama nggak bikin bukan review? Karena emang gue belum jajan-jajan lagi gitu loh. Belum ada barang yang gue beli lagi. Ya maklum lah ya, belum ada yang endorse gitu kan. Yuk, endorsement masuk yuk. Jadi sekarang gue mau ngomongin satu barang. Nah, kali ini bukan handphone yang mau gue omongin. Yang mau gue ceritain ini adalah ini nih yang ada di sebelah kanan gue, yang bentuknya ya kayak gitu. Mungkin kalau diraba sekilas mungkin bisa disangka botol minum kali. Karena bulat-bulat begitu bentuknya kan. Nah, jadi ini adalah sebuah mikrofon yang harganya cukup terjangkau menurut gue, tapi punya fitur yang asik deh pokoknya. Ini cocok banget mikrofon ini buat yang lagi WFH, mungkin yang sering rapat-rapat online di Zoom atau di Google Meet, atau buat yang mau mulai podcast gitu. Nah, ini cocok nih buat kalian. Jadi ini mikrofon mereknya Soundtek 2.0, Soundtek 2.0 gitu ya. Nah, gue nggak tahu deh ada versi 1.0 atau enggak, gue nggak tahu. Tapi ini yang jelas tipenya Soundtek 2.0. Gue beli ini harganya 499.000. Ya, jadi harganya 500.000, masih ada kembalian buat bayar parkiran ya. Nah, ini gue beli di Tokopedia. Ya, bukan endorse ya. Tokopedia yuk, masuk. Nah, ini link pembeliannya gue taruh di bawah, di deskripsi. Nah, fitur dari mikrofon ini apa aja sih? Nah, nanti bakal gue ceritain. Tapi sebelumnya gue bakal ceritain dulu nih soal boxnya dan gimana desainnya segala macem. Yuk. Oke, jadi gue mau ceritain dulu si boxnya dari mikrofon Soundtek 2.0 ini. Sebelum kita lihat isinya, jadi kita harus lihat dulu nih boxnya kayak gimana ya kan. Nah, jadi boxnya ini warnanya putih. Desainnya tuh minimalis aja, simple, nggak ribet, nggak banyak ornamen-ornamen macam-macam. Nah, di bagian depannya ini ada tulisan Soundtek. Jadi di depan, di tengah-tengah gitu ada tulisan Soundtek. Terus di atas dan bawahnya itu kosong. Di sebelah kanan ada gambar mikrofonnya. Di sebelah kiri itu ada tulisan websitenya ya, www.soundtek.id, soundtech.id gitu ya. Nah, buat yang mau lihat-lihat produknya Soundtek yang lain bisa mampir nih ke websitenya. Nah, terus di bagian belakang ada detail spesifikasinya nih yang nggak mungkin gue bacain atu-atu kan, panjang banget. Mungkin bisa cari tahu sendiri atau lihat di ini di layar ya. Terus kita buka boxnya. Di sini ada logonya. Terus di dalamnya ada, kita dapat mic-nya pasti dapat mic-nya dong, masa ya enggak. Terus ada stand juga buat berdiriin si mikrofonnya ini di meja. Terus di bagian dalamnya lagi, ketika kita buka lagi, itu ada kabel USB Type-C ke USB Type-A. Jadi untuk nyolok ke mikrofonnya ini kabelnya USB Type-C, bentuknya siku-siku gitu, jadi nggak bakal ketekuk-tekuk gitu kalau kita lagi pakai mikrofonnya. Jadi desainnya udah emang bener-bener dipikirin banget ya. Nah, terus kita lihat nih mic-nya ya, kita lihat mikrofonnya. Secara build quality ini udah bagus. Bahannya itu dari, kalau seperabaan gue sih ini metal ya.
rasanya sih metal. Terus teksturnya juga matte gitu, nggak licin, nggak glossy ya. Jadi enak lah untuk dipegang gitu. Terus dari segi desain juga bagus, minimalis, nggak neko-neko. Cuman ada satu bagian yang ini sih sebenarnya gue juga diceritain ya, bagian ini. Jadi di bagian atasnya itu warnanya biru sendiri gitu, sementara yang lain warnanya hitam. Satu mikrofon ini sebenarnya warnanya hitam tapi atasnya biru, jadi kayak nggak sinkron aja gitu. Kalau misalkan dibikin hitam semua kayaknya bakal lebih asik deh. Kayaknya sih gitu ya. Mungkin buat kalian yang lebih paham soal warna bisa komen gimana menurut kalian. Nah, terus di bagian bawahnya, di bagian bawah mikrofonnya ini ada lubang USB Type-C tadi yang gue ceritain ya, buat ngekonekin si mikrofonnya ini ke komputer. Atau ini sebenarnya juga bisa dikonekin ke handphone sih, tapi harus pakai kayak OTG gitu. Nah, hampir gue lupa kan namanya apa ya, OTG. Nah, terus ada colokan juga buat si jack audio 3,5 mili. Nah, ini gunanya buat kita monitoring suara kita gitu. Suara kita apakah masuk apa enggak, apakah terlalu kencang apa enggak. Nah, kita bisa colok si headphone ke lubang 3,5 mm ini. Nah, di bagian depan, di depan mikrofonnya, di dekat arah kita ngomong ini, ada 2 tombol di sini. Di bagian atas itu ada tombol buat ngaktifin noise cancelling. Nah, nanti gua bakal tunjukin hasilnya kayak apa. Terus di bagian bawah ada putaran buat volume. Nah, putaran buat volume ini juga bisa ditekan. Kalau kita tekan, dia bakal jadi buat nyalain atau matiin reverb. Nah, nanti gue juga bakal tunjukin tuh hasilnya kayak gimana. Nah, di bagian belakang mikrofonnya ini ada satu putaran lagi. Dia itu fungsinya buat ngubah mode dari mikrofonnya ini. Jadi mikrofonnya ini bisa 2 mode. Bisa cardioid, bisa omnidirectional. Nah, itu apa nanti bakal gue jelasin, tenang aja. Terus ada lampu indikatornya juga ada di situ. Kalau dia biru cardioid, kalau merah omnidirectional gitu. Nah, udah gue jelasin desainnya. Sekarang yuk kita main-main sama mikrofon ini. Kita lihat fitur-fiturnya ada apa aja. Oke, sekarang gue mau main-main sama si mikrofon ini, sama Soundtek 2.0 ini. Jadi mikrofon ini gue sambungin ke laptop. Terus kebetulan ini ngerekamnya pakai Audacity ya. Jadi buat kalian yang mau ngerekam, sebenarnya pakai software apapun bisa, pakai Adobe Audition bisa, pakai Goldwave bisa, pakai Reaper atau ya yang lain-lain bisa juga. Bahkan pakai voice recording bawaan Windows itu juga bisa. Dan ini juga bisa ya kayak yang gue bilang di awal tadi, ini bisa buat nge-zoom segala macam, buat Google Meet gitu. Nah, di sini fitur-fiturnya ini, nah gue mau nunjukin ini dulu. Jadi tadi gue bilang kan di bawah ini ada colokan ini ya, colokan jack audio. Nah, ini bisa gue colok di sini. Ini gue pakai pakai earphone. Nah, ini gue colok. Nah, jadi gue bisa denger nih suara gue, apakah kegedean apa enggak, kekecilan apa enggak gitu ya. Nah, ini kedengeran sama gue sekarang. Nah, jadi enak nih buat kita monitor suara kita. Takutnya kita udah capek-capek ngomong, udah ngerekam, nggak taunya suaranya nggak masuk kan repot ya. Nah, terus di sini tadi gue bilang ada 2 fitur di sini ya. Jadi dia bisa cardioid, bisa omnidirectional. Nah, apaan sih tuh gitu kan? Kayaknya istilahnya ribet banget gitu. Nah, cardioid itu jadi suara yang ditangkap. Simpelnya suara yang ditangkap itu dia cuma dari depan mikrofonnya. Jadi dari sini doang nih, dari depan sini. Kalau mic-nya gue puter ke belakang begini, nah suara gue akan ngejauh kayak gini kan, jauh kan ya. Nah kalau gue puter lagi ke depan, nah ini akan dekat lagi suara gue. Terus kalau gue ubah jadi mode omnidirectional, nah kayak gini. Tadi kan ada puterannya di belakang ya.
Nah, kalau omnidirectional ini dia penangkapannya dari segala arah, Blah, apa sih? Dari pokoknya dari sekeliling mikrofonnya itu dia bisa nangkap suara kita. Jadi mau diputar-putar kayak gini, kayak gimana juga suaranya rata. Nah, gitu. Terus ini cocoknya mungkin buat kalau mau ngobrol rame-rame, mau nge-podcast gitu. Nah, ini cocok pakai si omnidirectional itu. Tapi kalau mau ngomong sendiri, kita puter ke cardioid. Nah, kayak gini. Terus di sini ada lagi fitur noise cancelling nih, tombol yang di atas depan ini tadi. Nah, noise cancelling ini kalau gua pencet, nah tiba-tiba senyap kan. Tadi kan kalau kalian denger tuh ada kayak suara AC gitu di belakang ya. Nah, sekarang giliran fitur noise cancellingnya gue aktifin, suaranya jadi kedap begini. Tapi ketika gue diem, itu kayak ada frekuensi yang kepotong. Itu emang kerjanya si noise cancelling kan emang kayak gitu. Tapi ini kita matiin aja ya. Nah, kayak gini. Terus ini volume ya kita bisa main-mainin kalau terlalu gede misalkan, terlalu kecil. Nah, ini gue kecilin, ini gue gedein. Dan di monitornya itu ada kayak suaranya gitu kalau kita muternya udah bener apa belum. Nah, tadi kan kalau tombol volume ini ditekan, dia bisa reverb ya. Reverb itu dia bergema gitu suaranya. Kayak gini misalnya. Cek, 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 cek. Nah, jadi kayak suara di di ruang konser atau di aula gitu ya. Nah, tapi ini akan jarang gue pakai sih. Nih, ini bisa dikecilin reverbnya juga. Nah, ini gue habisin aja, gue matiin karena sebenarnya kalau buat ngomong gini kayaknya agak mengganggu fitur reverb ini, kecuali kalau emang butuh efek baru bisa dipakai gitu. Nah, terus Nah, ini kan ada, tadi gue lupa jelasin. Ini kan ada stand-nya ya. Kalau buat kita di meja begini. Nah, ini ada stand-nya. Cuman sayangnya stand-nya ini build quality-nya agak kurang sih kalau menurut gue. Jadi agak gimana ya? Agak terkesan ringkih gitu loh. Mungkin kalau stand-nya ini dibikin lebih kokoh, ini akan lebih asik sih menurut gue gitu. Nah, jadi gimana? Untuk harga 500 ribuan menurut kalian gimana kualitas dari si mikrofon ini? Nah, ini kan dari awal gue udah rekam pakai mikrofon ini ya. Dari awal video ini gue rekam semuanya pakai Soundtek 2.0 ini. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian soal kualitas audionya, dan menurut kalian worth it apa enggak gitu. Kalau menurut gue sih worth it banget ya. Dengan duit 500 ribu kalian bisa dapat mikrofon dengan kualitas suara yang oke menurut gue. Jelas, penangkapannya juga, jadi ya nggak malu-maluin lah gitu. Jadi ini bisa gue bilang mikrofon harga kere-hore yang menyenangkan lah. Udah gitu fleksibel juga gitu, bisa di komputer, bisa di handphone juga gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ya segitu aja video kali ini. Like aja kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Yuk.